Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya, tanpa kurang suatu apapun. Dan kalaupun ada yang sakit, saya doakan segera sembuh, segera bisa mengikuti PJJ dengan saya kembali ya. Oke. Kita lanjut ya untuk pertemuan yang ke berapa nih, keempat, tentang desain grafis ya. Nah, di situ kalian sudah menyaksikan ada tampilan desain grafis bukan desain gratis. Artinya apa? Banyak sekali di luar sana, terutama ya saya gitu ya, dari dulu ketika melakukan atau mengedit sebuah desain atau membuat sebuah desain, itu pasti yang ditanya kenanya berapa ya, harganya berapa ya. Nah, ini yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini, yaitu tentang fundamental harga desain. Nah, jadi itu tampilan ini sebagai pengantar untuk materi kita yang hari ini ya. Oke. Tadi ya, desain grafis bukan desain gratis ya. Banyak sekali tadi yang seperti sudah saya sampaikan, ketika menyangkut tentang harga itu, yang pertama ada harga teman dan yang kedua benar-benar harga dari klien ya. Artinya kalau klien itu belum kenal kita, dia siap membayar kita sejumlah yang dia punya dan sesuai dengan tema yang diinginkan. Nah, yang nomor satu ini yang susah. Nomor satu itu apa tadi? Harga teman. Nah, kalau sudah harga teman ini ya nanti kalian akan mengalaminya sendiri, atau yang sudah pernah mengerjakan sebuah desain itu, kalau sudah dengan teman itu ya mau profesional juga berat, mau harga teman juga harga teman juga berat. Lebih ke 50-50 sebenarnya. Kita nggak enakan ngasih harga gitu ya. Misalkan membuat desain A dari teman kita minta untuk membuatkan desain A. Ketika sudah hampir selesai, teman kita tiba-tiba menanyakan harga, kitanya yang gak enak ya. Karena dia teman, karena dia kenal dengan kita, ini yang jadi masalah dari seorang desain grafis ya. Mau ke profesional juga ada rasa kasihannya, mau ke harga teman juga kitanya udah capek seperti itu ya. Saya nggak bisa jawab kalau yang desain grafis bukan desain gratis ya. Maksudnya itu kalau temen pun kita juga setidaknya misalkan harganya 50 atau 100k gitu ya untuk satu desain, ya kita kurangin jadi 75k. Nah, kalau ke klien kita bisa 100, bisa 150k kayak gitu ya. Baik, kembali ke topik bahasan kita kali ini, yaitu tentang harga desain ya. Fundamentalnya dari desain grafis itu yang ketiga, yaitu adalah harga desainnya. Nah, harga desain itu ada apa aja? Harga desain yang pertama yaitu kita lihat dari faktornya dulu. Nah, faktornya itu ada apa aja? Kurang lebih ada 8 ya. Yang pertama itu keahlian. Nah, semakin tinggi skill desainnya ya, skill desainernya ya, skill orang yang mengerjakan desain, maka harga yang akan dipatoknya juga semakin tinggi yang ditawarkan kepada klien. Ini kita bicaranya di yang nomor 2, bukan yang harga teman ya. Kalau harga teman, aduh, itu banyak
unsur A, B, C, D, E, X, Y, Z-nya ya. Seperti itu. Beda dengan klien minta A, kita turutin A, sudah, klien setuju, masuk deh ke rekening kita. Beda kalau harga teman. Nah, harga teman tuh ya banyak lah faktornya, dari yang A sampai Z pun ada, termasuk harganya. Kemudian yang kedua dari faktor pengalaman. Nah, pengalaman ini lebih ke jam terbang ya. Jam terbang itu kalau kalau pilot itu bisa diistilahkan sebagai pilotnya ya. Jam terbangnya sudah ratusan jam. Kalau masih sedikit ya first officer atau co-pilot kayak gitu ya. Nah, di sini pengalamannya jam terbang sebagai desainernya bagaimana. Semakin lama dia bukan gini ya, ketika semakin lama itu dia bisa memecahkan kasus desain kliennya. Misalkan saya minta desain klien infografik yang seperti ini dong. Nah, dia sudah bisa memecahkan dengan cepat, nggak usah terlalu lama lagi untuk memikir ini kayak gimana ini maksudnya. Tapi dia ketika sudah ada klien bilang desain A, ya dia akan membuat konsep desain yang sediinginkan oleh kliennya. Nah, pengalaman itu maksudnya adalah memecahkan masalah atau problem solvernya. Kemudian yang ketiga, faktor dari harga desain yaitu waktu. Ya, nah waktu ini untuk desain untuk di jurusan MM itu nggak cuma desain ya sebenarnya. Editor itu juga pasti ada waktunya. Nah, waktu di sini yang dimaksudkan adalah lama pengerjaannya. Ketika klien bilang, saya minta desain A dong, desain A, durasinya sekian ya, harus sudah naik tayang nih ke lapangan kayak gitu. Nah, itu juga mempengaruhi semakin waktu yang diberikan itu semakin mepet, harga yang ditawarkan juga semakin kompetitif seperti itu. Nggak mungkin dong harga waktunya mepet, dikejar deadline-nya mepet, tapi harganya minta murah kayak gitu. Dan ini yang perlu dipertimbangkan lagi ketika klien sudah meminta, itu langsung saja diusahakan ditekankan dari awal. Ketika klien menawarkan sebuah jasa desain A gitu misalkan dengan deadline yang tidak masuk akal, langsung dijelaskan saja ini kalau desain itu tidak bisa di deadline secara cepat gitu. Tapi kalau ada deadline yang misalkan 1 minggu gitu ya itu masih masuk akal. Tapi ketika minta deadline-nya besok harus jadi ya mohon maaf aja, silakan cari desainer yang lain karena nggak bisa, nggak masuk lah. Ada juga, ada pun itu pasti nanti sedikit yang siap. Nah, itu yang udah apa ya udah pro banget. Sepro-pronya juga nggak mungkin minta desain harus jadi 1 hari itu nggak mungkin, karena nanti pasti akan mintanya tinggi ya. Si klien juga wah nggak mau deh kayak gitu ya. Itu. Kemudian tingkat kerumitan. Nah, tingkat kerumitan ini juga jadi faktor penentu di harga desain. Nah, tingkat kerumitannya apa aja? Tingkat kerumitan misalkan dalam satu frame atau dalam satu kanvas gitu ya. Area kerja, kertasnya itu terdapat banyak sekali gambar-gambar atau ornamen-ornamen, mau itu gradasi, mau itu flat design, mau itu bunder lingkaran, segili, mau macam-macam. Nah, itu juga nantinya mempengaruhi tingkat kerumitan di harga desainnya. Harga desainnya semakin rumit ya berarti mahal, seperti itu. Kenapa semakin mahal? Karena untuk membuatnya juga perlu waktu, kemudian tenaga yang dikeluarkan kayak gitu ya. Nah, ini 4 dari harga desain. Kemudian selanjutnya apa?
Yang kelima yaitu materi desainnya. Nah, materi desain ini klien sudah biasanya membawa foto produknya ya, foto sampelnya kayak gitu yang akan dimasukkan ke dalam desainnya ya, ataupun teks-teksnya ini harus segini, harus rata kiri, harus justify, harus center, atau bagaimana mereka sudah membuatnya terlebih dahulu, kemudian nanti dimasukkan ke situ. Materi desainnya banyak apanya nih, banyak teksnya atau banyak foto-fotonya, nanti juga akan mempengaruhi kayak gitu ya. Kemudian outsource. Nah, ini biasanya yang senior-senior atau yang sudah banyak jobnya, dia tidak lantas mengerjakan sendiri, tapi dia membayar pihak lain atau mengambil pihak lain untuk mendesain dari project yang dia ambil kayak gitu ya. Ini banyak biasanya yang profesional gitu bekerja di luar negeri dengan deadline yang lumayan, tapi harganya lumayan ya, setimpal gitu loh maksudnya. Bikin desain A karena harus ada meeting dengan klien, 3 sampai 5 hari harus sudah jadi ya, bahkan kalau bisa lebih cepat. Nah, desainer dituntut untuk mikir 3 sampai 5 hari, desainnya juga masih banyak dari klien yang lain kayak gitu, tapi ini fee-nya lumayan. Nah, dia mikir gimana nih, ya udah berarti cari orang orang lain untuk membantu desainnya kayak gitu, orang lain yang free gitu kan. Nah, kan nggak ada kerjaan, langsung dikasih aja kerjaan untuk desain yang deadline-nya mendadak kayak gitu. Kemudian yang ketujuh, hubungan dengan klien. Nah, ini yang harus dijalin interaksi dengan klien. Klien yang tadi misalkan dengan karena terburu-buru ada meeting mendadak gitu ya, karena ada mau deal suatu produk, ya ini yang harus kita jaga gitu kan, karena klien ini mau nggak mau juga ngasih fee ke kita. Nah, fee itu juga buat kehidupan kita kayak gitu ya, misalkan seorang desainer grafis ya. Nah, hubungan hubungan yang seperti itu harus dijalin. Jangan sampai ketika klien ini sudah percaya, ternyata kita hanya ngasihnya setengah-setengah gitu ya, nggak maksimal ya. Ya otomatis kan hukum alam, kliennya nggak mau ke kita lagi, yang secara otomatis itu nanti ketika klien sudah tidak mau, nanti perintilan-perintilan teman-teman kliennya yang lain juga, udah deh jangan ke situ lagi, kayak gini ya. Ya udah kalian nggak bisa apa-apa udah ya. Makanya hubungan dengan klien itu harus dijaga dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita harus menentukan siapa kliennya. Nah, ini tadi uh, apa, ada klien dan ada sahabat atau teman. Nah, sahabat ini kita kesampingkan ya. Nah, untuk yang klien yang sesungguhnya itu kita juga bisa mengklasifikasikan lagi. Kliennya itu duitnya banyak atau ya pas-pasan, karena dia bergerak di perusahaan non profit kayak gitu ya, yang untungnya cukup gitu ya, cukup buat buat modal perusahaannya dan gaji karyawan, untuk promosi dengan media grafis itu ya sedikit lah. Nah, kalian harus menentukan, harus bisa tahu ini kliennya profit atau non profit, istilahnya apa ya, bonafit atau nggak bonafit gitulah. Kalau profit atau bonafit ya pasti dia penghasilannya gede gitu ya, untuk mengeluarkan sebuah media grafis pun ke desainer itu kecil gitu loh, kecil, nggak akan bangkrut perusahaannya. Nah, kalau yang non profit ya kita harus menyesuaikan, jangan sampai disamaratakan. Harga desain A untuk klien yang profit misalkan 1 M gitu ya. 1 M. Nah, untuk yang non profit ya 10 juta gitu juga udah ya. Intinya jangan disamakan 1 M dengan yang non profit, karena kalau yang non profit kan untuk mencapai 1 M-nya itu dia harus modalnya mungkin segitu gitu ya. Tapi kalau yang profit, ketika 1 M itu ya udah kecil bagi perusahaan yang profit seperti itu.
Oke, kita lanjut. Yang terakhir yaitu tadi harga sebuah desain. Nah, apa saja ketika mendesain dan menentukan harganya seperti apa. Nah, ini tadi. Yang pertama, kalau yang tadi kan faktornya ya. Nah, sekarang cara menentukannya ya. Yang pertama yaitu harga sesuai dengan biaya produksi. Nah, biaya produksi ini yang kalian kalian keluarkan. Nah, kalian eh, ya butuh minum, butuh makan. Ya yang kalian keluarkan aja kayak gitu. Dengan nanti ada biaya, oh saya kasih sekian lah nominal, eh, 1 juta gitu misalkan. Nah, ya udah 1 juta itu kalian sudah mengcover, menghabiskan 500 ribu lah buat biaya produksinya misal. Berarti kan ada 500 ribu lagi tuh sisanya. Nah, itu keuntungan kalian. Intinya disesuaikan dengan biaya produksi. Kemudian yang kedua, harga mengikuti budget klien. Nah, ini sama kayak yang faktor nomor berapa tadi? Nomor 8 ya. Nah, itu eh, siapa kliennya. Jadi jangan jangan sampai dipukul rata ya. Jangan sampai dipukul rata. Perusahaan non profit kalian sama ratakan dengan perusahaan profit. Kasihan. Kemudian yang ketiga, harga mengikuti harga pasar. Nah, ini banyak kalangan teman-teman desainer yang ya terutama yang masih pemula ya, dia membukanya jauh di bawah harga pasar. Misal untuk yang desain logo gitu ya, misalkan desain logo itu misal di harga 200 ribuan sampai 500 ribu. Nah, ini banyak sekali, ini nggak sedikit saya dengar itu ya. Untuk yang desainer-desainer pemula itu uh, harganya jauh di bawah harga pasar. Nah, ini yang nggak sehat sebenarnya. Jauh di bawah harga pasar, dia hanya pengen banyak dulu. Sebenarnya nggak boleh, nggak bisa seperti itu ya, karena kalau sudah harga pasar itu ya sudah, yang profesionalnya pun mau mengakui harga yang segitu kayak gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan harga pasar. Misalkan kalian desainer pemula ya harus tahu dulu ketika bikin desain logo harga pasarannya berapa sih? 200 sampai 500 ribu. Oh ya udah saya 200-nya aja. Nah, kayak gitu masih masuk akal. Tapi kalau di bawah harga pasar ya itu kasihan buat teman-teman desainer yang sudah profesional itu, itu namanya nginjek-nginjek ya. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir yaitu menghargai diri sendiri. Nah, ini menghargai diri sendiri, jangan sampai kita salah dalam tadi. Kita kan berbicaranya harga desain ya. Jangan sampai kita pengen dapat klien banyak, omset nggak seberapa, justru kita yang kelimpungan gitu ya. Kita dikejar-kejar deadline, harganya padahal nggak seberapa. Kita jauh dari harga pasar. Kita sendiri nanti yang uh, kerepotan seperti itu. Ya, klien sudah banyak, harga kita murahkan. Ya udah, nama kita sendiri yang nanti jadi taruhannya kayak gitu. Oke. Baik, mungkin pertemuan kali ini pertemuan yang keempat ya di sesi PJJ desain grafis. Kurang lebihnya seperti itu ya, uh, terkait tentang fundamental harga desain. Semoga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin materi kali ini. Adapun nanti yang ingin ditanyakan seperti biasa bisa japri ke saya, langsung menanyakan maksudnya apa ya Pak, yang poin ini gitu ya, misalkan saya kurang kurang begitu paham. Nah, boleh langsung dijapri. Kemudian untuk tugas nanti silakan seperti biasa, kalau kalian cek ya, kalau nanti muncul di Classroom ya silahkan langsung dikerjakan, dikumpulkan, diusahakan sesuai instruksi saya di situ. Jangan sampai lebih, karena kalau lebih nanti nggak akan terdata oleh sistem di Classroomnya. Ya, gampang kok, kalian nggak usah apa
terlalu memikirkan, tapi harus dikerjakan. Karena kalau mikir aja nggak selesai-selesai nanti, harus dikerjakan. Nggak. Baik, demikian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.